Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sekarang berada di tepi jalan yang sebetulnya ini mengitari Kecamatan Sagala Herang, tepatnya di Desa Curug Agung atau Batu Kapur ya tepatnya. Dan di samping sebelah kanan itu adalah Sungai Ciasem. Hulu dari Sungai Ciasem ini bermula dari pegunungan Tangkuban Perahu, namanya Ciawi Tali, dan awalnya dari parit yang kecil saja, tetapi kemudian makin ke bawah, makin membesar ketika hulunya berada di daerah Serang Panjang itu, nanti kemudian hilirnya berada di Muara Ciasem, kurang lebih begitu. Ini saya berada di Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang. Mengapa saya memulai diskusi kita dengan aliran sungai yang terbentuk sedemikian rupa atau dibentuk sedemikian rupa? Karena yang akan saya diskusikan adalah pemikiran hukum yang sangat terkenal, dan itu mula dari pemikiran-pemikiran besar lainnya. Ini yang disebut dengan aliran hukum kodrat. Sahabat pembelajar, mendiskusikan mengenai aliran hukum kodrat yang di dalam bahasa asing disebut dengan ius naturale atau lex naturalis atau natural law, diterjemahkan ke dalam banyak sekali penulis menjadi aliran hukum alam. Saya sendiri termasuk di dalam disertasi yang kemudian saya tulis ulang menjadi buku yang diterbitkan oleh Tapa Media. Saya menerjemahkannya menjadi hukum kodrat. Apakah aliran hukum kodrat itu? Hukum kodrat bagi saya bukan sistem, bukan tatanan hukum. Hukum kodrat adalah ide atau gagasan yang menyebutkan bahwa sumber hukum itu berasal dari rasio manusia atau moral manusia dan juga rasio Tuhan dalam satu cabang aliran atau pemikiran hukum kodrat lainnya. Jadi hukum kodrat itu adalah gagasan atau ide bahwa hukum itu bersumber dari manusia sebagai kodratnya, baik rasio manusia ataupun rasio Tuhan. Hukum kodrat itu ada di mana-mana dan kapan saja. Hukum kodrat misalnya contohnya larangan-larangan untuk tidak berkhianat kepada orang. Tiap janji harus ditepati. Dalam pandangan manapun, kapanpun, dimanapun, siapa yang berjanji dia wajib menepati janjinya itu. Kemudian contoh lain dari hukum kodrat tentu saja misalnya larangan untuk menghilangkan hak hidup, nyawa, pembunuhan misalnya. Kemudian juga contoh lainnya larangan untuk mengambil hak orang lain. Di setiap masyarakat, kapan dan dimanapun sama saja ada larangan-larangan seperti itu. Jadi hukum kodrat itu kesimpulannya adalah gagasan atau ide yang menyebutkan bahwa sumber dari hukum adalah kodrat manusia sebagai individu dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Jadi sumber hukum kodrat itu ada rasio manusia dan ada rasio Tuhan. Hukum kodrat sebagai gagasan itu berkembang pemikirannya dari mulai zaman Yunani kuno atau Yunani klasik, zaman Yunani, misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, lalu kemudian zaman Stoik sebelum Romawi, lalu kemudian di pemikir-pemikir Romawi banyak juga yang berpandangan alirannya itu hukum kodrat. Lalu kemudian setelah itu abad pertengahan, masa Renaissance, dan sampai kemudian di zaman modern ini. Beberapa filsuf yang bisa kita sebutkan
penganut hukum kodrat diantaranya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dan Agustinus adalah penganut aliran hukum kodrat yang sumber kodrat, hukum kodrat itu berasal dari rasio Tuhan. Thomas Aquinas dalam bukunya yang luar biasa itu membagi hukum. Dalam bukunya yang luar biasa itu menyebutkan bahwa hukum kodrat itu atau hukum itu terdiri dari 4 peringkat. Yang pertama adalah lex aeterna yang berasal dari rasio Tuhan, kemudian lex divina yang kemudian melalui wahyu sampai kepada utusan-utusannya, lalu kemudian lex humana yang kemudian tersebar di umat manusia, dan lex positivistas. Jadi ada 4 tahapan begitu hukum kodrat menurut pandangan dari Thomas Aquinas. Lalu pemikir lainnya yang menganut hukum kodrat, misalnya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes termasuk aliran pemikiran hukum kodrat. Apa pandangan Thomas Hobbes? Di antaranya adalah adu kontrak sosial, perjanjian masyarakat. Jadi masyarakat kemudian satu individu dengan individu lainnya bergabung, lalu kemudian gabungnya itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Manusia dengan manusia mengikat dirinya dalam paktum atau perjanjian bersatu, yaitu paktum unionis. Lalu kemudian setelah mereka bersatu, muncul lagi perjanjian level kedua yang disebut dengan paktum subjektionis, ketika hak-hak individualnya itu diserahkan kepada 1, 2, 3 beberapa orang untuk memimpin. Lalu ada Hugo de Groot atau Grotius yang mengatakan bahwa ada hukum dunia yang berlaku sama untuk seluruh umat manusia, itu menjadi cikal bakal dari hukum internasional. Tentu saja jauh sebelum itu penganut aliran hukum kodrat ada filosof Socrates, Plato, dan terutama Aristoteles yang menyebutkan bahwa keutamaan dari manusia adalah dia berpijak pada konsep keadilan. Keadilan yang tercermin menjadi keutamaan dari manusia yang berasal dari moralitas itu menjadi pendasar utama dari aliran hukum kodrat. Sahabat pembelajar, saya ingin kemudian menyebutkan bahwa pemikiran aliran hukum kodrat juga berpengaruh dalam pemikiran hukum di Indonesia. Salah satunya adalah ketika kita menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dia menjadi bintang pemandu untuk kemudian membentuk sistem hukum Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya juga pernah menulis artikel yang judulnya Hukum Kodrat, Pancasila, dan Pembentukan Hukum di Indonesia misalnya. Jadi ada beberapa tulisan saya yang berkaitan dengan 3 hal itu. Aliran pemikiran hukum kodrat terus berkembang, dan itu kemudian mempengaruhi pemikiran hukum berikutnya, baik di pemikir-pemikir dunia termasuk juga pemikir di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.